Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas teks basic, dasar-dasar perpajakan, masih tentang mengenal ketentuan umum dan tata cara perpajakan guys, khususnya mengenal bagaimana cara untuk mendaftar untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi pembuatan video ini yang dapat memotivasi pembuatan video pajak berikutnya guys, mohon subscribe hingga klik gratis guys. Termasuk juga gratis materi pajaknya. Oke, baik, selamat menyaksikan. Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak guys, itu adalah pengusaha ya, baik badan maupun orang pribadi yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai guys. Ya, jadi melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean, melakukan kegiatan ekspor barang berwujud gitu ya guys ya. Ya, dan lain sebagainya yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, kecuali. Oke. Maka di sini kecuali pengusaha kecil, maka pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, sementara bagi pengusaha kecil yang dikecualikan tadi, guys, itu dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu ya, atau tetap sebagai pengusaha kecil yang tadi dikecualikan untuk melakukan kewajiban pelaporan untuk dikukuhkan sebagai PKP, guys. Nah, termasuk pengusaha yang wajib juga adalah pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai ketentuan Undang-Undang PPN. Oke, di sini juga dia dapat melaporkan usahanya untuk dibuat sebagai PKP. Ya, walaupun mungkin dia baru berdiri, gitu ya, belum ada omset, tapi udahlah kita bukan aja. Ya silakan guys. Ya, terutama kalau ternyata memang dalam jangka waktu tahun pajak yang sama ternyata sudah melewati batasan pengusaha kena pajak guys. Oke, untuk merefresh guys, batasan pengusaha kena pajak dalam peraturan pelaksanaan undang-undang PPN, ya, oke, ya, refresh kembali ya guys ya sebentar ya. Jadi dalam undang-undang PPN guys itu yang namanya pengusaha itu ada dua. Oke, oke, kita ke pengusaha kena pajak itu ada dua ya. Oke, jadi pertama, apa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak wujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah kemudian guys, yang tadi ya, pengusaha kena wajib ada dua. Di menurut penjelasan, memori penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN.
terutama S1 huruf A dan huruf C, guys. Oke. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tapi belum dikukuhkan. Oke, masih ingat ya di materi dasar-dasar pajak pertambahan nilai, guys? Ya, yang telah dikukuhkan berarti secara material dan formal dia sudah terpenuhi. Oke, materialnya apa? Materialnya ini, guys. Pengusaha yang jumlah peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar. Oke, sementara kalau pengusaha kecil, itu pengusaha melakukan penyerahan BKP, JKP, BKP, dan JKP yang jumlah peredaran brutonya atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau sudah lebih, maka dia bukan lagi pengusaha kecil. Oke, nah materialnya ini guys, sudah lebih dari 4,8 miliar. Formalnya, dia telah terdaftar, telah mendaftarkan diri, dan telah terdaftar, punya SPPKP berarti. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Material formal terpenuhi. Nah, yang seharusnya dikukuhkan guys, dia sudah 4,8 miliar, tapi tidak terdaftar. Tidak daftar-daftar juga bisa guys, sebagai PKP. Ya, formal sudah, material sudah, yang seharusnya ya dikukuhkan. Materialnya sudah, formalnya belum. Jadi, begitu guys. Ya, jadi ini tadi ya, yang pengusaha kecil ini, ya, pengusaha kecil ini yang penerimaan bruto atau peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Oke, nah untuk pengusaha kecil guys, kapan dia wajib? Tadi kan yang wajib ya, itu adalah pengusaha yang 4,8 miliar, gitu ya. Pengusaha kecil di bawah 4,8 miliar. Nah, si pengusaha kecil juga harus mulai terdaftar, oke? Bila pengusaha kecil yang sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto atau peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terlampauinya batasan omset. Apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya tidak melaporkan untuk dikukuhkan menjadi PKP, Dirjen Pajak telah memperoleh data informasi, maka dapat mem-PKP-kan pengusaha kecil tersebut ya yang tidak juga segera lapor secara jabatan dan dapat terbitkan SKP atau STP terhitung sejak saat jumlah peredaran atau penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar. Itu guys, mereka-mereka yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke guys. Tempat pendaftaran untuk mengukuhkan diri sebagai PKP menurut peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN guys, ya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK.03 tahun 2017, juga diatur lebih lanjut dalam Per 04 PJ 2020, itu adalah KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya bagi wajib pajak badan, atau tempat tinggal yang terdapat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang merupakan objek PPN bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, KPP atau KP2KP yang wilayah kerja yang meliputi tempat kegiatan usaha, ya, juga untuk melakukan penyerahan merupakan objek PPN. Jadi selain tempat kedudukan, tempat tinggal, juga KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang merupakan objek PPN. Jadi kalau ternyata di keadaan sebenarnya ya tempat kedudukan atau tempat tinggal juga ada misalnya cabang, ada toko misalnya buat orang pribadi, maka di situ juga harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Oke, dengan catatan ini substansinya belum sampai ke sentralisasi PPN ya guys. Setelah di PKP kan, menurut yang terbaru ya versi 11, harus di PKP kan dulu, baru nanti disentralisasikan. Oke, jadi harus terdaftar dulu sebagai PKP di tempat-tempat tadi, tempat kedudukan, tempat tinggal, atau tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya meliputi KPP atau KP2KP. Nah, si wajib pajak juga guys, bisa mendaftarkan diri melalui kantor virtual. Ini luar biasa nih di PMK 147 tahun 2017 ini guys. Kantor virtual di sini ada syaratnya tapi. Pengelola kantor virtual telah bukan sebagai PKP. Kemudian menyediakan ruang fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi pengusaha yang akan dilakukan sebagai PKP dan secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor. Dan pengguna jasa kantor virtual dimaksud memiliki izin usaha
atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Nah, sekarang begini guys, kita kan nggak perlu punya kantor sekarang ini secara fisik ya. Bisa aja cuma working place gitu ya. Nah, terdaftarnya gimana? Nah, ini gebrakan bagus ya guys, sejak 2017 kita bisa mendaftarkan PKP ya, mengukuhkan PKP. Tidak harus kita harus sewa tempat fisik, bisa juga virtual office guys. Kantor virtual ini. Ya, tapi ada syaratnya barusan ya. Jadi bisa guys ini kan, guys ya. Oke guys, itulah tempat di mana kita mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Oke guys. Untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak guys, itu tentunya kita harus memenuhi syarat ya. Oke. Pertama, ya, pengusaha melaporkan usahanya bukan sebagai PKP dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau secara tertulis. Dan permohonan tadi, baik elektronik maupun tertulis, harus dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Nah, dokumennya ini adalah untuk orang pribadi, guys, pengusaha orang pribadi, bagi warga negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP. Bagi warga negara asing, fotokopi paspor atau fotokopi kartu izin tinggal terbatas, KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Untuk pengusaha warisan yang belum terbagi, berupa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil pengusaha warisan belum terbagi sebagai berikut. Fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris, fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersanakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat, atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Untuk pengusaha badan dengan status pusat, oke, sekali lagi pengusaha badan dengan status pusat, itu harus melampirkan fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, dan dokumen identitas diri seluruh pengurus meliputi bagi warga Indonesia fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk pengusaha badan dengan status cabang, tadi kan pusat ya, sekarang cabang guys. Itu adalah dokumennya surat keterangan sebagai cabang bagi badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Dan dokumen identitas dari pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap meliputi bagi warga negara Indonesia yaitu fotokopi KTP dan kartu NPWP, fotokopi lagi ya, fotokopi kartu NPWP. Bagi warga negara asing adalah fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian untuk pengusaha badan dalam bentuk kerjasama operasi atau joint operation, JO guys, ya kerjasama operasi atau KSO, ya kerjasama operasi. Dokumen yang harus dilampirkan itu adalah fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Ya, dan dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk KSO, kerjasama operasi atau joint operation, meliputi bagi warga negara Indonesia adalah fotokopi KTP dan kartu NPWP, bagi warga negara asing adalah fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk instansi pemerintah, itu adalah fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah pusat. Untuk instansi pemerintah pusat, kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Untuk instansi pemerintah daerah atau guys, kepala desa atau perangkat desa untuk yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintahan desa. Lalu juga harus ada fotokopi dokumen penunjukan bendahara penerimaan atau kepala urusan keuangan desa, fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang menunjuk,
Oke, fotokopi NPWP orang pribadi yang dituju pada hasil penjualan. Oke. Dalam hal pengusaha menggunakan kantor virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan, selain melampirkan dokumen-dokumen yang tadi guys, ya, yang sebelumnya sudah saya sebutkan, begitu sebelumnya, pengusaha juga harus melampirkan fotokopi kontrak perjanjian atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha. Dan dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha atau SITU, situ, tanda daftar usaha pariwisata, TDUP, izin usaha jasa konstruksi, IUJK, atau dokumen sejenis lainnya. Pengurus guys yang tadi wajib melampirkan fotokopi KTP dan NPWP, itu merupakan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Oke, kemudian guys, oke, namanya tercantum si pengurus tadi dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali untuk cabang dan kerjasama operasi, joint operation, dan atau dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pimpinan yang berwenang dari wajib pajak badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Kemudian guys, pengukuhan PKP berdasarkan permohonan pengusaha tadi guys dapat diberikan sepanjang pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut. Untuk pengusaha orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Pertama, telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Untuk pengusaha badan dengan status pusat, guys, ya, oke, pengukuhan PKP berdasarkan permohonan diberikan bila memenuhi ketentuan telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan seluruh pengurus dan atau penanggung jawab pengusaha memenuhi ketentuan tadi penyampaian dokumennya guys. Untuk pengusaha badan dengan status cabang, pengusaha badan dengan status pengusaha badan dengan status pusat telah mencapai 10 tahun PPh untuk 2 tahun pajak terakhir telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak telah memperoleh persetujuan atau mengasuh atau menunda pembayaran pajak dan pimpinan cabang memenuhi ketentuan masalah tadi guys, dokumentasi ya yang harus dilampirkan. Untuk pengusaha badan dengan bentuk KSO, kerjasama operasi atau joint operation, maka dapat diberikan pengukuhan PKP-nya bila seluruh anggota kerjasama operasi telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seluruh anggota KSO tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengasuh menunda pembayaran pajak dan seluruh pengurus atau penanggung jawab KSO memenuhi ketentuan masalah dokumentasi yang tadi juga. Untuk instansi pemerintah tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengasuh atau menunda pembayaran pajak. Nah, tadi kan pengukuhan permohonan ya secara tertulis. Nah, sekarang permohonan pengukuhan secara elektronik dilakukan dengan mengisi, menyampaikan formulir pengukuhan PKP dan mengunggah atau mengupload salinan digital soft copy dokumen yang disyaratkan pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman Ditjen Pajak. Formulir pengukuhan PKP yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi
dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum. Nah, berdasarkan permohonan secara elektronik tadi, guys, ya, yang telah menyampaikan formulir, juga mengupload salinan dokumen yang disyaratkan kepada wajib pajak, akan diterbitkan BPE dalam hal bukti penerimaan elektronik ya guys, BPE dalam hal permohonan memenuhi ketentuan terkait pengisian, penyampaian, dan mengupload dokumentasi yang disyaratkan. Oke, kemudian guys, permohonan dianggap tidak diajukan ya bila ternyata tidak memenuhi syarat dan kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada pengusaha melalui alamat surel atau email yang telah terdaftar. Oke, sekali lagi, bila tidak memenuhi syarat, masalah pengisian data secara elektronik, juga masalah upload salinan dokumen yang disyaratkan. Oke, permohonan pengukuhan PKB secara tertulis dilakukan oleh pengusaha dengan mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKB dan melampirkan dokumen disyaratkan. Oke, permohonan secara tertulis, guys, disampaikan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha pengusaha. Oke, itulah guys bagaimana cara untuk mendaftar untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tindak lanjut dari pihak otoritas pajak atas pendaftaran untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha pajak itu tentunya melihat dulu ya permohonan wajib pajak ya apakah secara tertulis atau secara elektronik. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, maka ya kalau tadi elektronik diberikan BPE, kalau tertulis diberikan BPS ya guys, bukti penerimaan surat. Ya, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, maka akan dikembalikan permohonan kepada pengusaha guys, baik secara langsung, permohonan disampaikan secara langsung atau mengajukan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dengan menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan permohonan pengusaha pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk permohonan disampaikan melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Terhadap permohonan pengukuhan yang telah diberikan BP atau BPS, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penelitian administrasi atas pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, juga pemenuhan ketentuan pengukuhan PKP, guys. Ya, masalah semuanya guys dicek, permohonannya, dokumentasinya, dokumen yang disyaratkan dan sebagainya. Oke, maka berdasarkan penelitian administrasi, Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan berupa menerima permohonan dengan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. LH permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen. Atau guys, menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan pengukuhan pengusaha kena pajak. LH permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen. Ya, atau ya seluruh dokumen persyaratannya dan sebagainya, pengisian formulirnya guys dengan syarat ya paling lama disampaikan 1 hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan. Apabila Kepala KPP atau KP2KP tidak memberikan keputusan ya dalam jangka waktu yang tadi guys, oke, dalam jangka waktu 1 hari sejak penerbitan BP atau BPS, oke, maka permohonan pengusaha dianggap dikabulkan dan Kepala KPP atau KP2KP harus menerbitkan SPPKP paling lama 1 hari kerja setelah tanggal jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Jadi keputusannya itu 1 hari setelah BP atau BPS terbit. Kalau ternyata 1 hari tadi tidak ada keputusan, maka 1 hari berikutnya ya harus menerbitkan SPPKP dan permohonan pengusaha dianggap dikabulkan. Tanggal pengukuhan yang tercantum dalam SPPKP sesuai dengan tanggal seharusnya diberikan SPPKP. Jadi 1 hari yang tadi ya 1 hari kerja setelah tanggal BP atau BPS diterbitkan. Kepala KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha untuk dilakukan sebagai PKP. Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai data dan informasi
yang dimiliki atau diperoleh Ditjen Pajak, termasuk data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi, Kepala KPP atau KP2KP memberikan SPPKP terhadap PKP yang dilakukan secara jabatan. Tanggal pengukuhan PKP ya, yaitu sesuai dengan tanggal penerbitan SPPKP. Oke, nah sebelum ini guys, kita akan lihat dulu, kita akan resumkan terlebih dahulu. Ini sudah ada semua guys ya, terkait dengan pendaftaran, pengukuhan, pengusaha kena pajak. Ini di peraturan pelaksanaan dari PK04 PJ 2020. Nah, ini guys, di SE 27. Ya, kita resumkan dulu di sini. Pertama, pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Oke, kantor virtual dapat digunakan sebagai tempat PKP dikukuhkan sepanjang memenuhi kriteria. Tadi sudah disebut ya. Oke, memenuhi kondisi penyedia jasa kantor virtual sebagai berikut: telah dikukuhkan sebagai PKP, menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP, dan secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor. Antara lain terdapat petugas kebersihan kantor, petugas keamanan kantor, sekretaris, resepsionis, atau layanan administrasi kantor lainnya. Kemudian pengusaha pengguna jasa kantor virtual memiliki izin usaha, ya, SIUP, SITU, TDP, TDUP, IUJK atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi berwenang. Dalam hal pengusaha dengan NPP cabang telah dikukuhkan sebagai PKP, namun pengusaha dengan NPP pusat belum dikukuhkan sebagai PKP, KPP tempat PKP dengan NPP cabang terdaftar memberikan data ke KPP tempat pengusaha dengan NPP pusat terdaftar untuk dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan terhadap pengusaha dengan NPP pusat. Permohonan pengukuhan PKP yang disampaikan oleh pengusaha secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, atau KP2KP wilayah kerja meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-pengusaha atau KPP tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Dokumen persyaratan sudah dilampirkan saat pendaftaran wajib pajak, ya, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, tidak perlu lagi diminta saat pengukuhan PKP. BPE atau BPS terbitkan dalam hal wajib pajak menyampaikan formulir pengukuhan PKP dan dokumen persyaratan dengan benar dan lengkap. Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan BPE atau BPS, KPP atau KP2KP melakukan penelitian administrasi atas pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan serta ketentuan terkait kepatuhan perpajakan. Tadi ya kita sebutkan, tapi di sini disebut di pasal 45 ayat 8 P04 PJ 2020 dan memberikan keputusan paling lambat 1 hari kerja setelah BP atau BPS diterbitkan. Penelitian kepatuhan perpajakan tidak perlu dilakukan terhadap pengusaha yang telah wajib dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Luar biasa ya. Ya, kalau memang sudah lewat 4,8 miliar gitu ya, dan seharusnya secara material tinggal masalah formalnya aja di sini, penelitian kepatuhan tidak perlu dilakukan. Oke. Dalam hal keputusan berupa penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak diberikan melewati jangka waktu, dibuat berita acara pengukuhan pengusaha kena pajak melewati batas waktu. Oke, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP secara bersamaan dengan permintaan aktivasi akun PKP, KPP atau KP2KP memproses permohonan pengukuhan PKP terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memproses permintaan aktivasi akun PKP. Ya, aktivasi akun PKP ini perlu ya guys, supaya bisa memanfaatkan pengetahuan, pelaporan, permintaan hak pajak secara elektronik semuanya guys. Jadi nggak usah bolak-balik ke kantor pajak ya. Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil pemeriksaan administrasi, termasuk data dan atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan tanpa dilengkapi dokumen pendukung. Pemeriksaan dalam rangka pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan melalui pemeriksaan tujuan lain oleh petugas pemeriksa pajak. Penelitian administrasi dalam rangka pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan oleh AR Seksi Waskon 2, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, atau AR Seksi Extend. Petugas pemeriksa pajak atau AR Seksi Waskon Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, atau AR Seksi Extend yang mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan harus mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan pengusaha kena pajak yang akan direkam oleh petugas pendaftaran pada aplikasi registrasi. Oke ya guys, jadi di sini disebutkan juga tindak lanjutnya
ya seperti apa, baik pemeriksaan dan lain sebagainya. Oke, itulah guys 10 cara untuk melakukan pendaftaran diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke guys, demikian teks basic mengenal ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya terkait mendaftarkan diri untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Sampai jumpa di video adik channel berikutnya, di dasar-dasar perpajakan berikutnya. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Oke, sekali lagi guys, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak, ya, mohon subscribe. Klik lonceng guys di bawah lonceng. Kalau masih merah berarti belum subscribe. Oke, gratis guys, tinggal pencet. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.